Halo, selamat datang kembali di penelaahan kita. Hari ini kita bakal bahas lagi soal seni bicara di depan umum ya. Fokusnya ke suara sama kehadiran di panggung. Betul. Sumber kita masih dari buku TED Talks-nya Chris Anderson. Sip, misi kita kali ini menggali gimana sih suara dan kehadiran itu bisa banget mengubah cara audiens menerima ide kita. Oke, siap, kita bedah. Siap, mari kita mulai. Nah, sumber ini kan nekenin banget ya, komunikasi efektif itu bukan cuma soal ngasih info aja, tapi lebih ke bangun jembatan, koneksi antar manusia. Itu dasar banget ya. Tepat sekali. Jadi sebelum kita ngomongin logika argumen atau data, audiens itu perlu merasa, nyambung dulu sama kita, perlu percaya. Caranya gimana tuh? Kontak mata yang tulus, senyum, itu alat dasarnya. Malah buku ini nyebutin ada mekanisme biologisnya loh, kayak mirror neurons itu. Oh, yang sel saraf cermin itu ya? Iya, betul. Yang bikin emosi bisa kayak nular gitu, hanya lewat tatapan. Nah, koneksi ini yang jadi fondasi, jadi dasar kehadiran yang kuat. Dan bagian dari bangun kepercayaan itu katanya juga berani tampil apa adanya ya, bahkan nunjukin sisi rentan. Saya ingat ada bagian itu. Betul. Kerentanan yang otentik ya, tapi perlu digarisbawahi otentik. Bukan sekedar oversharing, bukan curhat berlebihan yang nggak relevan. Oke, otentik. Contohnya kayak Brené Brown atau momennya Sherwin Nuland. Pas berbagi pengalamannya yang, wah itu kuat banget. Itu bisa bikin pertahanan audiens luluh. Bahkan sekedar ngaku kalau kita lagi grogi di awal, itu kadang malah bikin audiens lebih dukung kita, lebih simpati gitu. Oke. Jadi koneksi itu dasarnya. Nah, terus peran suara sendiri gimana? Katanya ini bukan cuma soal ngomong keras-keras aja kan ya? Oh, sama sekali bukan. Apalagi sekarang ada mikrofon kan, jadi nggak perlu teriak-teriak. Sumber ini justru menekankan pentingnya variasi vokal. Variasi vokal? Maksudnya? Ya, mainin elemen suara kita. Kayak nada bicaranya, pitch, terus kecepatannya, pace, volume naik turun dikit, jeda yang pas, sama satu lagi, prosedi. Prosedi? Apa tuh? Itu kayak irama atau alunan kalimat kita gitu. Biar nggak monoton. Kalau datar terus kan, wah audiens bisa ngantuk. Haha, ya juga sih. Jadi gaya orator zaman dulu yang harus lantang gitu udah nggak terlalu relevan ya? Udah nggak jadi keharusan lah. Mikrofon itu kan bantu banget biar kita bisa ngomong dengan gaya yang lebih kayak ngobrol biasa. Lebih natural, lebih intim rasanya. Oke. Kecepatan bicara normal aja, di buku disebut sekitar 130-170 kata per menit, itu seringkali udah paling efektif. Kuncinya sih variasinya itu muncul alami aja, didorong sama makna, sama semangat kita, sama topik yang dibawain. Jangan dipaksain, jangan dibuat-buat. Nah, ngomongin soal alami ini, nyambung ke poin penting berikutnya, kehadiran yang otentik. Buku ini kan nekenin banget pentingnya jadi diri sendiri. Tapi bukannya jadi diri sendiri itu malah susah ya pas kita grogi di panggung? Gimana tuh caranya? Pertanyaan bagus. Dan ini penting banget. Audiens itu kayak punya radar gitu loh, bisa merasain kalau ada yang palsu. Oh iya. Iya, kalau kita nyoba jadi orang lain atau terlalu dibuat-buat, koneksi bisa rusak. Nah, buku ini nyaranin, daripada fokus ke groginya atau mikirin gimana ya penampilan gue, mending fokus ke idenya. Fokus ke idenya ya? Betul, fokus ke ide berharga yang mau kita bagiin itu. Biarin antusiasme alami kita, kepribadian unik kita, keluar dari situ. Jadi geser fokusnya dari diri sendiri ke pesan. Oke. Masuk akal. Dan ya tentu aja, hindari kesan sombong atau arogan. Ego yang kegedean itu, wah, pembunuh koneksi banget. Terus, gimana cara nyatuin semua ini di panggung? Koneksi, suara, otentisitas, secara praktisnya gitu. Ini gabungan beberapa hal sih. Pertama, persiapan mental jelas penting. Kelola grogi, bisa pakai teknik nafas, atau ya itu tadi, fokus banget ke pesan inti. Terus, pahami juga setup panggungnya. Kita bakal berdiri bebas atau pakai mimbar, lectern, pakai teleprompter atau enggak. Masing-masing kan ada plus minusnya tuh, dibahas juga di buku. Oke. Terakhir, hal simple tapi ngaruh. Pilih baju yang bikin kita nyaman dan pede. Semua ini ikut ngebangun kehadiran kita secara keseluruhan. Jadi kalau dirangkum nih ya, suara dan kehadiran itu bukan cuma soal teknik polesan aja ya? Bukan. Tapi lebih ke wujud nyata dari koneksi yang kita bangun, semangat kita sama ide, dan keaslian diri kita pas berbagi.
Kayak ngasih hadiah gitu ya ke audiens? Nah, persis. Anggap ide kita itu hadiah berharga buat mereka. Dan ini nyambung ke pertanyaan paling dasar yang juga ditekankan di buku ini. Apa tuh? Fondasi dari semuanya itu ya kita harus punya sesuatu yang benar-benar berharga buat dibagiin. Penting banget ini. Iya, tanpa ide inti yang kuat, yang bermakna buat kita, sebagus apapun teknik suara dan kehadiran kita, ya ujung-ujungnya bakal kerasa kosong aja, nggak ngena. Buku ini kan ngasih saran menarik ya. Cari sesuatu yang lebih penting dari diri kita sendiri. Terus curahin hidup kita buat itu. Wah, dalam juga ya. Dalam banget. Mungkin sebelum kita sibuk nyempurnain cara ngomongnya, langkah pertamanya justru gali lebih dalam dulu. Apa sih yang sebenarnya pengen banget kita omongin? Betul. Sesuatu yang asli dari pengalaman udik kita, yang bisa kita sampaikan dengan semangat yang benar-benar dari hati. Nah, itu mungkin pemikiran buat kita renungkan bareng-bareng ya. Setuju, itu intinya. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelaahan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan mendalam berikutnya ya.